Indonesia kembali mencatat deflasi untuk bulan ketiga secara berturut-turut dan kondisi ini juga tentu menimbulkan kekhawatiran terhadap daya beli masyarakat dan laju konsumsi rumah tangga yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Untuk mengupas lebih lanjut sudah bersama kami ekonom Indef Eko Listianto. Selamat siang Pak Eko, bagaimana kabar Anda? Kabar baik Mbak Magi ya. Ya, Terima Pak Eko, kasih. langsung saja kita ke tema utama kami hari ini. Bagaimana Anda melihat tren deflasi 3 bulan beruntun ini? Apakah ini sebenarnya adalah alarm perlambatan ekonomi yang nyata? Ya, kalau saya menilainya ini memang alarmnya semakin nyaring begitu ya, bunyinya itu semakin deringnya semakin kelihatan begitu dari deflasi yang terjadi ya. Kalau kita lihat tidak hanya katakanlah saat ini begitu ya, sebetulnya memang karakteristik Mei itu memang ada deflasi ya. Cuma kalau kita bandingkan dengan deflasi di tahun lalu, di Mei tahun ini itu deflasinya lebih dalam ya, dan itu sudah diikuti dengan perlambatan ya atau pelemahan, kita bisa menyebutnya pelemahan daya beli ya dari beberapa indikator bulan-bulan sebelumnya begitu. Jadi jelas tergambar, oke, memang ada panen ya di dalam hortikultura seperti tadi beberapa komoditas sampaikan ya, juga harganya cukup bisa terkendali bahkan menurun begitu ya. Tetapi secara umum saya rasa tidak hanya karena faktor supply ya, sisi demand-nya juga bermasalah begitu, di mana permintaan memang kecenderungannya menurun begitu Mbak Megi ya. Sehingga wajar kalau kemudian terjadi deflasi, cuma karena ini posisinya cukup dalam ya, saya rasa benar ya tadi ada katakanlah dugaan bahwa ini daya beli memang bermasalah begitu. Baik Pak Eko, seberapa besar sebenarnya pengaruh daya beli masyarakat terhadap tren deflasi saat ini? Apakah ini lebih karena lemahnya permintaan atau faktor lain seperti harga pangan dan energi? Iya, kalau kita lihat faktor permintaan ini terjadi begitu ya. Saya rasa itu adalah apa ya istilahnya ya, penyumbang utamanya begitu, dan kemudian diikuti dengan faktor yang lain. Memang ada dari sisi harga energi ya yang juga kecenderungannya turun, terutama BBM non subsidi ya. Terus kemudian ada juga ya dari faktor yang lain begitu. Tapi pada intinya dengan adanya deflasi ya 0,37% ini, saya rasa memang sudah saatnya ya kita memang lebih menseriusi bagaimana upaya-upaya ya untuk melakukan peningkatan daya beli begitu. Jadi kalau kemarin katakanlah triwulan pertama itu strateginya agak fiskal, itu lebih kepada aspek efisiensi begitu ya, supaya mungkin bisa melakukan realokasi pada belanja-belanja yang lebih strategis. Nah, kalau sekarang dengan situasi jangka pendek yang katakanlah daya beli ini semakin tertekan, saya rasa ada apa ya, ada urgensi begitu untuk katakanlah mengarahkan fiskal kita untuk lebih punya daya gedor gitu terhadap upaya meningkatkan daya beli Mbak Magi ya. Baik Pak Eko, sebelum kita masuk ke stimulus daya beli, sektor mana yang paling terdampak dari kondisi deflasi ini? Apakah ada potensi resiko PHK ataupun penundaan investasi? Ya, tentu saja kalau kita lihat sektor mana ini sebetulnya adalah deflasi juga terjadi karena tadi saya menduganya permintaan juga berkurang. Nah, permintaan berkurang dari mana? Ya karena dari kejadian-kejadian sebelumnya ya terhadap sektor-sektor padat karya yang sudah terkena dampak dari perlambatan ekonomi begitu. Banyak PHK terjadi, ya sektor padat karya ini kan kemudian mereka harus irit gitu ya, belanjanya lebih hemat karena ter-PHK, memilih-milih begitu ya, dan implikasinya adalah permintaan ya terhadap bahkan sampai kepada produk kebutuhan pokok kan, ini sebetulnya begitu yang lebih menyumbang deflasi pada bulan Mei ini begitu. Sehingga saya rasa bagaimana strateginya ya harus dikembalikan lagi pada sumber masalahnya. Sumber masalahnya adalah sektor padat karya itu mengalami tekanan yang menurut saya luar biasa ya di tahun ini, sehingga sampai kemudian mereka melakukan PHK ya. PHK itu bukan keinginan mereka ya, tapi karena sudah tidak ada jalan lain begitu bagi mereka untuk melakukan upaya-upaya efisiensi. Semua sudah dilakukan, tapi tetap aja mereka harus mem-PHK karena faktor lemahnya permintaan begitu. Baik Pak Eko, pemerintah baru saja mengumumkan stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun untuk periode Juni hingga Juli 2025 dengan target menjaga pertumbuhan ekonomi kuartal 2 agar mendekati 5%. Pak Eko, melihat tren deflasi yang sudah terjadi selama 3 bulan berturut-turut, menurut Anda apakah stimulus ini tepat untuk membalikan tren penurunan permintaan domestik?
Ya, saya rasa ini bagian dari respon ya sebetulnya walaupun mungkin pemerintah tidak secara eksplisit mengatakan daya beli melemah, tapi respon ini menunjukkan bahwa sebetulnya mereka menyadari ya di belakang situasi ini adalah problem daya beli begitu sehingga kemudian bentuk 5 stimulus tadi itu ya yang disampaikan kemarin ya oleh Ibu Menteri begitu itu arahnya memang adalah bagaimana meningkatkan lagi daya beli ya. Dalam konteks strateginya saya rasa itu cukup tepat begitu ada upaya-upaya untuk menahan perlambatan dari daya beli begitu dan harapannya nanti ekonomi bisa berbalik arah menjadi lebih bagus. Tapi kalau dari sisi magnitude-nya ya jumlah ya 24,44 triliun tadi dan dengan beberapa aspek yang harus kita lihat lebih jauh ya seperti misalkan yang disasar memang adalah kelas lebih banyak kelas bawah sebetulnya. Itu kalau kita bicara ke arah pertumbuhan ekonomi ke track 5% masih sulit menurut saya begitu. Masih kurang lah begitu. Apalagi kan ini hanya dilakukan 2 bulan ya, hanya mengejar momentum libur anak sekolah begitu. Baik, Pak Eko. Masih kurang begitu ya. Dan selain stimulus ekonomi, sebenarnya pemerintah juga sudah menggelar sejumlah job fair dan menyiapkan insentif untuk industri padat karya yang tadi Anda juga sudah sebut. Ini adalah pukulan yang sangat besar untuk sektor padat karya. Dan namun data menunjukkan PHK ini masih terjadi termasuk di sektor manufaktur, retail, padat karya. Bagaimana Anda melihat fenomena ini? Ya, nah ini tadi ya, jadi aspek yang sudah kelihatan jelas adalah PHK tidak terhindarkan di pada sektor-sektor padat karya tersebut. Memang ada upaya langkah-langkah ya, katakanlah tadi ada membuka job fair dan lain-lain, tapi saya rasa itu antara demand dengan supply-nya ya, masyarakat yang cari kerjanya jauh tidak berimbang. Menurut saya kok ini harus hati-hati ya melakukan kegiatan semacam ini dalam konteks jangan sampai kemudian justru yang terjadi kan yang di beberapa tempat itu kan yang terjadi justru adalah kericuhan begitu karena saking banyaknya eh, apa ya masyarakat yang ingin nyari kerja begitu. Nah, sehingga itu mungkin harus dimanajemen secara baik. Sebetulnya job fair itu baik-baik saja ya, tapi kan ya sekarang era digital alangkah lebih baik juga kalau kemudian menggunakan sarana ini ya sarana digital itu untuk mengurangi ya tingkat-tingkat kerumunan dan potensi terjadi gesekan ya atau katakanlah terlalu membludak dan seterusnya itu harus di manajemen dengan baik. Nah, yang kedua tadi butuh sekali begitu stimulus ke arah sektor industri padat karya Mbak Megi ya. Tadi kalau kita lihat ini stimulus yang 24,44 triliun ini lebih mengarah pada demand saja ya, daya beli begitu. Bahkan yang disasar sebenarnya lebih banyak kelas bawah begitu ya yang memang itu perlu tetapi tidak cukup karena kelas menengah atasnya atau kelas menengah terutama itu belum banyak ya. Kalau saya lihat hanya tadi jalan tol, tarif, angkutan, oke itu ada manfaatnya tetapi kan ini fungsinya adalah menjadi fasilitasi diskon tersebut ya supaya orang mau menggunakan kendaraan pribadi mereka untuk liburan kira-kira gitu lah. Nanti harusnya ada juga bagaimana kemudian mendesain insentif untuk ketika liburan ya jangan sampai tiket-tiket untuk liburan mahal gitu ya. Tiket maksudnya tiket di tempat wisatanya atau biaya hotelnya itu juga harus terjangkau begitu memastikan harganya juga tidak melonjak-lonjak begitu. Jadi ada aspek lain yang juga harus diadres supaya nanti strategi stimulus ini berjalan lancar begitu. Baik, Pak Eko, konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 52% terhadap PDB Indonesia. Dengan deflasi ini, apakah target pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia 2025 sebesar 5,3% masih realistis? Kita berharap masih tercapai ya, tapi kalau bicara realistis ya ini berat ya sebetulnya untuk mencapai 5% saja mungkin kalau kita nggak punya strategi jitu ya untuk sisi fiskalnya begitu agak sulit kita bicara mungkin akan ada ya Bapak mungkin realisasinya akan di bawah 5% untuk tahun ini begitu karena misalkan ini kan triwulan kedua ya kita bicara stimulus fiskal ya sebenarnya sudah digaungkan dari awal tahun tapi kejadian untuk mengeksekusinya kan baru Juni Juli ya itu pun menunggu momentum libur anak sekolah dan kalau kita perhatikan triwulan 2 itu kan sudah mulai dari April ya April Mei ya sekarang Juni baru digeber impact terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan keduanya ya tidak akan maksimal ya begitu. Nah, kemudian kalau tidak mencapai 5%, nah itu akan menjadi perspektif apa ya isu lagi begitu bagi dunia usaha. Oh, ternyata 2 kali triwulan nggak nyampe 5% nih gitu. Endingnya ya susah kita bicara pertumbuhan ekonomi untuk 5% aja untuk tahun ini saya rasa
banyak yang memprediksi di bawah itu ya. Ada World Bank 4,7, IMF 4,7 ya. Kemudian juga OECD kemarin juga merevisi turun proyeksi ekonomi kita ya. Nah, itu gambaran tidak mudah sebetulnya untuk mencapai 5,3 atau 5,2 di tahun ini, Mbak Megi. Baik Pak Eko, apa rekomendasi dari Indef untuk mengembalikan inflasi ke level yang sehat, khususnya dari sisi permintaan domestik? Iya, saya rasa pertama tentu kita harus mengoreksi sisi fiskalnya begitu. Kemarin ada strategi efisiensi besar-besaran ya di dalam anggaran yang menurut saya sudah berlebihan begitu. Dan itu ternyata kemudian apa ya istilahnya ya menginfluence kepada sektor swasta juga ya ikut efisiensi ya, bahkan mungkin beberapa lembaga pemerintah yang seharusnya tidak perlu melakukan efisiensi ya tetap ikut-ikutan karena istilahnya menjaga perasaan lah, KL ya, kementerian lembaga lain begitu. Padahal mungkin bahkan juga di pemerintah daerah begitu ya ikut-ikutan efisiensi. Nah, kalau semua efisiensi yang kejadiannya kayak gini begitu. Nah, yang harus dilakukan adalah mungkin dalam jangka pendek ini ya bagaimana kemudian, oke, kita longgarin sedikit lah efisiensinya begitu. Tidak harus berfokus pada upaya-upaya jangka panjang yang katakanlah Danantara misalkan gitu ya, efisiensi untuk Danantara itu jangka panjang gitu ya. Dan seterusnya begitu yang kemarin strategi-strateginya lebih ke jangka panjang. Nah, saatnya mungkin kita harus lebih mendorong bagaimana belanja anggaran ini kita longgarkan sedikit efisiensinya, tapi tentu harus produktif catatannya ya. Pun misalkan dipakai untuk belanja perjalanan dinas dan seterusnya harus dipastikan ada manfaat sisi produktifnya begitu dan harus ya berkaitan dengan upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi begitu. Dari situ mungkin akan ada optimisme ya, setidaknya kita bisa tumbuh 5%, harapannya begitu gitu. Tapi kalau strateginya nanti efisiensi berlanjut ya di semester kedua misalkan begitu, akan semakin sulit begitu kita bicara pertumbuhan ekonomi jangka pendek ya di 2025 ini untuk mencapai target 5,2 atau 5,3 tadi begitu. Baik, semoga jangka panjang ekonomi Indonesia ini bukan hanya tergantung dari konsumsi saja, tapi dari investasi begitu ya Pak Eko. Nah, memang deflasi ini mungkin terdengar menguntungkan karena harga turun, namun jika berlangsung terus-menerus justru bisa menjadi sinyal yang bahaya bagi ekonomi nasional. Terima kasih Pak Eko sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business.